Halo, perkenalkan, nama saya Rebecca Kimberly Moniki Sere dengan NIM 01121007. Saya dari Prodi Akuntansi kelas A. Di sini saya ingin mempresentasikan terkait materi dari mata kuliah Seminar Keuangan dengan judul Restrukturisasi Perusahaan. Yang pertama, ada pengertian dari restrukturisasi perusahaan, yaitu salah satu strategi yang dapat membantu perusahaan menghadapi kinerja yang buruk, mengadopsi strategi baru, dan mencapai kredibilitas di pasar modal. Norley, Swanson, dan Marshall 2012 mendefinisikan restrukturisasi sebagai tindakan untuk menata ulang struktur, kepemilikan, operasional, atau struktur lain dari sebuah perusahaan dengan tujuan membuatnya lebih menguntungkan dan lebih baik untuk kebutuhan saat ini. Yang kedua, ada jenis-jenis restrukturisasi perusahaan. Yang pertama yaitu restrukturisasi keuangan. Restrukturisasi keuangan merupakan perubahan substansial dalam struktur keuangan perusahaan atau kepemilikan atau kontrol yang dirancang untuk meningkatkan nilai perusahaan. Yang kedua, ada restrukturisasi portofolio, adalah mengubah konfigurasi portofolio dan menjual aset atau jenis aset yang tidak diinginkan dan menggantikan dengan aset pilihan. Yang ketiga, ada restrukturisasi operasional, yaitu identifikasi penyebab penurunan performa operasional dan pengembangan strategi untuk mencapai perbaikan. Artinya, restrukturisasi operasional berfokus pada profitabilitas operasi, tidak membahas struktur permodalan atau struktur pembiayaan perusahaan. Yang keempat, ada restrukturisasi manajerial, merupakan penyusunan ulang komposisi manajemen, struktur organisasi, pembagian kerja, sistem operasional, dan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan masalah manajerial dan organisasi. Selanjutnya ada bentuk-bentuk dari jenis-jenis restrukturisasi perusahaan. Yang pertama, ada restrukturisasi keuangan, yaitu restrukturisasi hutang dan penerbitan saham baru atau right issue. Yang kedua, restrukturisasi portofolio, yaitu spin-off, sell asset, akuisisi, divestasi, penutupan lini bisnis, dan pembukaan lini bisnis baru. Yang ketiga, ada restrukturisasi operasional, PHK, pemotongan biaya operasional, mengubah belanja modal, reorganisasi internal, perubahan kontrol, pengelolaan aset beresiko, dan pengelolaan daya saing. Yang keempat, ada restrukturisasi manajerial, penggantian CEO, reorganisasi internal, dan perubahan kontrol. Selanjutnya, ada kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan dihasilkan dari suatu evaluasi terhadap implementasi kebijakan perusahaan. Penilaian terhadap kinerja perusahaan dimaksudkan untuk menilai dan mengevaluasi tujuan perusahaan, yaitu meningkatkan kemakmuran pemegang saham atau nilai perusahaan, seperti dijelaskan oleh Siegel dan Shim 1987, bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu perhitungan tingkat efektivitas dan efisiensi suatu perusahaan dalam kurun waktu tertentu untuk mencapai hasil yang optimal. Selanjutnya, ada restrukturisasi perusahaan dan kinerja perusahaan. Tindakan restrukturisasi cenderung mempengaruhi kinerja perusahaan. Bentuk restrukturisasi berbeda dalam organisasi yang berbeda. Jumlah penelitian sebelumnya tentang restrukturisasi perusahaan menunjukkan bahwa restrukturisasi perusahaan tidak bisa dipungkiri bagi para praktisi dan peneliti terkait dengan kinerja perusahaan. Wen 2002, Dong, Puterman, dan Unel 2004, Srivastava dan Mustahak 2011, Rani DKK 2012 dalam penelitiannya menemukan bahwa restrukturisasi organisasi menghasilkan profitabilitas yang lebih baik, peningkatan pendapatan margin, keuntungan, dan pengembalian aset setelah restrukturasi, dan pertumbuhan pasar. Selanjutnya ada pengaruh penerbitan saham baru pada kinerja perusahaan. Right issue memberikan pilihan para pemegang saham untuk membeli saham baru. Dengan demikian dapat diduga bahwa perusahaan yang menerima ekuitas kemungkinan akan menunjukkan kinerja yang lebih baik. Penerbitan saham baru berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Selanjutnya ada pengaruh divestasi pada kinerja perusahaan. Divestasi biasanya dilakukan untuk menghasilkan cash yang diperlukan untuk membayar utang atau menjaga agar bisnis berjalan.
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diajukan hipotesis sebagai divestasi berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Selanjutnya, pengaruh akuisisi pada kinerja perusahaan. Akuisisi akan berdampak positif jika perusahaan pengakuisisi memiliki modal dan kinerja keuangan yang baik. Akuisisi berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Selanjutnya, pengaruh OPEX dan PHK terhadap kinerja perusahaan. Pengaruh OPEX berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, dan juga pengaruh PHK berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Sekian dari saya. Terima kasih.